Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Rosi dalam pembelajaran IPS hari ini tanggal 16 Februari 2021. Materi kali ini masih sama seperti minggu kemarin, yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Tapi minggu ini Ibu akan menjelaskan mengenai penawaran. Ya. Penawaran itu apa sih? Terus bedanya apa, Bu, sama permintaan? Ya, sebelum kita bahas tentang penawaran, kita bahas dulu perbedaannya ya. Kalau permintaan itu datangnya dari konsumen, sedangkan penawaran datang dari produsen atau penjual. Nah, penawaran ini dilakukan oleh pedagang, penjual, atau produsen. Produsen itu setiap hari pasti berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat. Kemudian, tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan itu tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa penawaran atau supply adalah kesediaan penjual atau produsen untuk menjual berbagai jenis barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, ini ya. Yang pertama adalah harapan untuk memperoleh laba. Ya, kalian coba bayangkan kalian adalah penjual. Ketika kalian akan menjual barang, pasti kalian akan mengharapkan untuk mendapatkan laba. Ya, semakin banyak laba yang kalian harapkan, maka seharusnya semakin banyak barang yang kalian jual. Dengan begitu, maka jumlah penawaran juga akan semakin banyak atau semakin bertambah. Kemudian, yang kedua ada faktor non-ekonomi. Contohnya seperti bencana alam, larangan impor, terus kebijakan pemerintah. Contohnya adalah misal minggu lalu kita semua tahu bahwa Pak Ganjar itu menetapkan kebijakan untuk Sabtu Minggu di rumah aja. Nah, itu efeknya apa? Efeknya adalah pedagang yang jualan di pasar ini berkurang karena nggak semua pedagang itu jualan. Akhirnya harga barang di pasar itu naik 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat. Ya, makanya yang namanya kebijakan pemerintah ini mempengaruhi jumlah penawaran yang berakibat juga pada kenaikan harga barang. Berikutnya adalah biaya produksi. Ya, seperti tadi kalian bayangkan kalian adalah penjual. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang sehingga penawarannya berkurang. Kenapa seperti itu? Contohnya begini, misal kalian jualan kue dengan modal 50.000, biasanya seharga 50.000 itu bisa menghasilkan 50 buah produk. Tetapi ketika harga bahan baku naik, dengan uang 50.000 kalian hanya bisa menghasilkan 30 produk. Makanya jumlah produksi kalian berkurang. Dengan berkurangnya jumlah produksi, maka jumlah penawaran yang kalian tawarkan di pasar itu juga akan berkurang. Dan sebaliknya, jika biaya produksi lebih murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran yang bisa kalian tawarkan di pasar. Kemudian yang keempat ada teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Ya, misalnya kalian bisa lihat pabrik Coca-Cola. Ya, dulu pabrik Coca-Cola ini dilakukan secara manual. Ya, untuk pengemasan, memasukkan produknya ke botol itu dulu manual. Tapi sekarang kalian bisa cek di YouTube atau di Google, itu ada pabrik Coca-Cola bahwa mereka itu mengemas produknya itu sekarang menggunakan mesin. Mesin adalah contoh teknologi. Dengan menggunakan mesin, jumlah produk yang diproduksi itu bisa
lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang itu akan lebih singkat. Jadi produknya misal dalam waktu 1 hari, kalau dulu masih manual hanya bisa mengemas 100 botol, tapi setelah menggunakan mesin mereka bisa memproduksi 1000 botol per hari. Oke, kita lanjut ya ke kurva penawaran. Minggu lalu Ibu sudah bahas mengenai kurva penawaran. Bedanya apa dengan kurva permintaan? Nanti kita cek ya. Kita lihat dulu kurva penawaran, bentuknya sama seperti kurva permintaan ya, ada garis yang vertikal ini adalah P atau price atau harga, kemudian garis yang horizontal yang ini adalah quantity atau simbolnya adalah Q yang artinya adalah kuantitas atau jumlah barang. Kemudian ini adalah kurvanya. Ya, di sini ada tulisan supply atau S. Nah, ini adalah kurva penawaran. Dia bentuknya adalah naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini dia kurva penawaran. Di sini Ibu contohkan ada titik ya, titik A, B, dan C. Nah, ada titik A, B, dan C dengan harganya yaitu price itu harga P1 dan jumlah barangnya itu Q1. Jadi harga dan kuantitas di sini itu berpasangan. P1 dengan Q1 dengan tingkat harga P1, jumlah barang yang ditawarkan adalah sebesar Q1. Kemudian karena P1 dan Q1 ini berpasangan, mereka bertemu di titik A. Dan P2 dan Q2 bertemu di titik B, kemudian P3 dan Q3 bertemu di titik E. Kemudian kalian hubungkan, kalian garis antara titik A, B, dan C, digaris pakai penggaris seperti ini. Nah, ini garis ini yang dinamakan kurva penawaran. Nah, ini dia perbedaan kurva permintaan dan penawaran. Kalau kurva permintaan ya, itu garisnya adalah miring ke kanan dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, simbolnya adalah S. Ini terbalik ya. Kurva permintaan itu D, demand. Simbolnya adalah D. Ini dia naik turun dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kalau kurva penawaran, dia kurvanya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini perbedaannya ya. Kalau kalian pakai tangan bisa seperti ini. Kalau kurva permintaan itu begini, kurva penawaran adalah seperti ini. Oke. Terus gimana cara buatnya? Tadi sudah ya. Nah, dari kurva permintaan dan penawaran ini yang seperti ini tadi, kalau kedua kurva ini digabung seperti ini akan membentuk garis silang seperti ini. Nah, ini namanya kurva keseimbangan pasar. Ya, ini adalah yang turun ini adalah kurva permintaan. Nah, ini kurva permintaan, sedangkan yang ini adalah kurva penawaran. Dari kedua kurva ini, garis ini ketemu di satu titik di tengah. Ini namanya titik E. Titik E ini adalah titik keseimbangan atau equilibrium. Apa sih equilibrium itu, Bu? Nah, kalau kalian ke pasar gitu kan kadang ada yang suka nawar harga ya. Harganya sampai mentok berapa. Kemudian pasti penjual akan menjual barang itu pasti dia ngambil untung walaupun cuma sedikit. Titik E ini adalah harga belinya, harga produksinya. Kalau orang bilang kita bahasa Jawanya itu harga bakbu. Jadi nggak untung nggak rugi kalau dijual di sini. Kalau di harga ini dia penjual itu nggak untung dan tidak rugi. Ini namanya harga keseimbangan, simbolnya adalah E atau equilibrium. Nah, di titik E ini bisa kita temukan harga. Ini harga keseimbangan dan ditemukan titik Q atau kuantitas keseimbangan. Maksudnya kuantitas itu apa, Bu? Misal di jumlah harga barang tersebut kita bisa mendapatkan
angka yang di angka itu kita tidak untung dan tidak rugi. Misal kita beli harga kulaannya itu sekitar misal 200.000. Berarti harganya adalah 200.000. Nah, 200.000 itu dapat berapa barang? Misal 50 barang. 50 itu adalah kuantitas keseimbangan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh di sini. Yang warna merah ini adalah permintaan, dan yang warna biru adalah penawaran. Kita lihat ya. Tadi Ibu sudah bilang kalau harga dan jumlah atau P dan Q ini adalah berpasangan. Kita lihat dulu yang warna merah, yang permintaan. Di tingkat harga 1.000, kuantitasnya adalah 50. Ya. Ini tingkat harga 1.000 dengan kuantitas 50. Oke, kita garis ke sini. Akan ada titik di sini. Kita berikan titik di sini. Kemudian waktu harganya 2.000, jumlah barangnya yaitu 40. 40 di sini, 2.000 di sini. Kita ketemu di titik ini. Dan seterusnya. Sampai di tingkat harga 5.000, jumlah barangnya adalah 10. Kemudian kalian garis dari titik-titik tadi. Di sini, Ibu beri warna merah. Ini adalah permintaan atau demand. Simbolnya adalah D. Kemudian kita lihat yang biru. Yang biru ini adalah penawaran. Kita cek ya. Pada tingkat harga 1.000, penawarannya adalah 10. Ini 1.000 dan penawarannya adalah 10. Kita beri titik di sini. Kemudian saat harga 2.000, penawarannya adalah 20. Dan seterusnya sampai tingkat harga 5.000, penawarannya adalah 50. Kemudian kalian garis seperti ini. Kemudian titik temunya ini adalah E. Nah, X. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu mau kalian membuat kurva keseimbangan ini. Nanti dikerjakan di buku tugas, di-upload melalui GCR. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, nomor absen di pekerjaan kalian. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung WA Ibu ya, atau boleh komen di forum Google Classroom. Ya. Kemudian Ibu akan memberikan sedikit untuk kalian. Untuk kurva permintaan yang kemarin itu ada beberapa teman kalian yang pekerjaannya kurang tepat. Ya. Ada beberapa yang membuat ini tidak ada skalanya. Jangan lupa kalau membuat kurva itu dikasih skala ya. Misal 1.000 dengan 2.000 jaraknya segini. Maka ketika dia 500, dia jaraknya adalah setengahnya di sini. Titik ini adalah 500. 1.500 dia ada di sini, di antara 1.000 dan 2.000. Jadi kalau membuat kurva diperhatikan skalanya, kemudian angkanya jangan lupa urut ya. Dari angka yang kecil ke angka yang besar. Kemarin Ibu ada menemukan tugas teman kalian itu angkanya ini tidak urut. Jadi kurvanya naik turun kayak gunung. Jangan kalau kurva permintaan dan penawaran itu dia bentuknya pasti garis seperti ini. Dia nggak mungkin naik turun. Ya. Selain yang di sini, untuk yang kuantitas ini, garis yang horizontal ini juga kalian perhatikan skalanya. Jaraknya ini harus sama ya. Nanti bisa diukur pakai penggaris misalnya 1 cm. 1 cm itu 10, berarti kalau 2 cm 20. Nanti ketika pengen 15 berarti dia 1,5 cm. Gitu ya. Oke. Ibu tunggu tugas dari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.